Ini Saya lagi kesal sebenarnya nih. lah. Lagi kesal. Bukan tadi harus bikin invoice. Iya sih, bikin bikin invoice kan bagus, Coach. sebagai invoice sambil kesel saya. Kesel karena Indonesia kalah. Main bola kalah. Kamu nonton, Coach? Antara nonton dan nggak nonton. Cuman udah ada harapan kan, ternyata Indonesia menang melawan Korea gitu kan. Wih, Korea jago banget sebenarnya. Indonesia bisa menang, bisa lolos tuh. Bilang, ini udah kayaknya keren banget nih. Ternyata tumbang oleh Uzbekistan. Yang buat saya kesel tuh kayaknya nggak tahu ya, ini kan asumsi saya sebagai penonton gitu kan. Ada nonton, Coach? Nonton. Malam? Nggak malam-malam banget tuh kayaknya masalah. Jam 9, jam 10 ya masalahnya. Iya, kan malam itu. Sampai jam? Saya 1,5 jam, 2 jam. Full? 2 jam lah. Nonton? Agak full karena saya nggak setengah-setengah, nggak ada yang saya nonton. Tapi pas kurang ajar ya, pas saya nonton, pas saya lagi nyebelin. Apa itu? Indonesia udah gol 1-0. Udah gol, wah, udah player, udah seneng banget nih. Wah, bener nih, Indonesia emang jago nih sekarang nih ya, udah keren banget nih. Dianulir, katanya offside. Tuh ngeselin banget tuh sumpah. Bilang, tapi pas dilihat dari angle tertentu memang kelihatan offside. Tapi dilihat dari angle tertentu tidak offside sebenarnya. Itu kayaknya jadi asumsi ya. Menjatuhkan mental pemain Indonesia. Yang lebih sebel lagi adalah akhirnya nih wasitnya nggak tahu kenapa gitu ya. Mungkin karena jadi pihak yang kalah jadi sebel sama wasitnya. Tapi itu benar. Kayaknya apa? Tiap kali dapat bola fall gitu kan, betul ya? Betul gak sih? Kayak gitu kan? Saya nggak nonton, Coach. Nonton Pak Bin? Nonton kan? Kayak gitu ya? Dapat bola fall. Ini kayak Nggak dapat penalti nggak jadi. mau dapat penalti nggak jadi. Tiba-tiba kartu merah. Wah, kayak bikin emosi aja gitu loh. Saya merasa dicurangin. Loh iya, saya merasa dicurangi gitu. Jangan-jangan Coach punya saham Enggak sih. di tim nasional kita. Kan kebanggaan aja Garuda di dadaku. Gitu. Oke deh. Kan pernah jadi, bukan pernah, masih lah ya. Jadi Oh, ini atlet PON, saya lupa. enggak, nasionalis lah. Jadi kan senang kalau bendera berkibar gitu kan. Dan Garuda itu nempel di dada tuh kayaknya yes. Ya akhirnya curang gitu loh saya. Sama kayak hidup. Jadi sekarang Indonesia sudah Ya mungkin bisa besok masih main lagi ya masalah ya. Masih main lagi lawan Iran ya. Lawan Iran untuk juara 3. Iya, Juara 3. podcast ini tayang mungkin udah tahu hasil. Ya podcast ditanya mungkin udah tahu hasilnya nanti ya. Udah tahu hasilnya. kita percepat episode. Kita ubah rotasi. Rotasi itu ya. Rotasi jadwal. Iya. Akhirnya saya pas lagi nonton ini, habis nonton film, habis nonton sepak bola, kelar gitu. Saya kesel juga, lagi emosi gitu kan. Saya sekarang mikir, ntar dulu. Bukan jangan-jangan, kayak sama kayak hidup kita sebenarnya. Banyak hal yang kita terlihat dicurangi, akhirnya gagal, kesel loh bos. Bener gak sih? Bukan kita yang buat kesalahan, dicurangin sama keadaan, sama situasi, sama orang gitu ya. Akhirnya membuat saya gagal gitu loh. Ya, kalau kita tolak ukurnya ini Coach, kalau kita tolak ukurnya hasil, ya, kecenderungan respon ataupun kesimpulan kita akan demikian. Ya pasti kecewa lah. Tapi kalau misalnya contoh Coach percaya, sebenarnya kendali bukan di tangan Widih. si wasit. Ini panjang nih urusannya. Iya dong. Iya. Saya tetap percaya kendali hidup kita di tangan Tuhan, Coach. Itu dia ya. Iya. Jadi, kalaupun itu terjadi, ya itu diizinkan aja. Tapi kan gara-gara anggap nih ya bener ya, asumsi saya bener bahwa nih Indonesia dicurangin gitu ya. Kan harusnya bisa masuk final entah satu entah dua ya. Tapi gara-gara seperti ini kan jadi juara 3. Itu pun kalau menang lawan Iran. Dan mungkin itu akan lebih baik karena setelah mungkin ronde ini Indonesia mungkin akan lebih tekun, lebih giat ya kan untuk ke kancah dunia yang lebih besar dan kalau saat ini mungkin situasinya Indonesia tanda kutip berhasil, mungkin bisa jadi lupa diri ya kan, dan pada akhirnya
tidak giat lagi dan akhirnya terlena dan akhirnya mungkin before next-nya nggak bagus. So kita nggak bisa lihat horizonnya tuh nggak boleh sependek itu. Widih. Horizonnya harus lebih panjang dong coach. Melihatnya lebih jauh sehingga kita melihatnya secara keseluruhan, jangan melihat sepotong. Nah banyak kan kita kan gini, kita melihat dengan view kita yang sepotong atau se-area sehingga kita nggak bisa mengerti mengapa ini terjadi. Nah disitulah peran, kalau saya pribadi peran iman itu penting coach. Gimana kita percaya ya kan bahwa ada sesuatu yang lebih baik di luar horizon ini. Ini kalau dalam teori EQ, emotional intelligence, namanya reframing. Dari satu hal yang jelek, kita reframe menjadi satu hal yang baik. Dan itu bisa memperteguh iman kita. Nah, gini, coach, ini contoh kasus terjadi sama saya. Nah, ini menarik. Kalau real case gini, gue demen nih. Jadi, langsung antusias. Ya gimana? Saya termasuk, kalau orang pemain basket ngomong tuh the rookie of the year. Wih, amazing. Rookie. Jadi waktu saya umur 19, masuk ke dunia usaha tuh jadi rookie of the year. Jordan. Iya, pokoknya. Kalau masih tahu Jordan berarti umur. Oh enggak. LeBron. LeBron James. LeBron James ya. Dan di saat itu keberhasilan itu mendatangkan keuangan yang baik, kenyamanan. Tapi ada sisi gelapnya, coach. Di usia muda seperti itu, karena saya rookie of the year dalam bidang bisnis, oke? Dalam bidang bisnis. Ya coach, orang kalau lihat fisik saya bisa tahu kok nggak mungkin di bidang basket kok, coach. Oh, itu kan berapa tahun yang lalu. Oh iya. Dulu kan berat pasti 62 ya. Makanya saya juga dulu paling berat 72. Oh. masih individual dia perut saya. Individualis. Sekarang udah teamwork. Jadi satu. Dewasa. Kalau masih individualis gitu ya. Jadi ini perut bos. Ya, itu perut perut yang bersahabat. Bersahabat. Kalau perut yang pakai klaster, nah itu perut yang tidak friendly. Masih single dia. Tidak friendly. Udah friendly. Udah family kita pack. Friendly. Family pack. Okay. Lanjut. Jadi ada sisi gelapnya di mana saya menerima keberhasilan itu melebihi kapasitas karakter saya, kapasitas kerendahan hati saya. Kan itu berarti diizinkan juga toh. Iya, makanya kan saya bilang coach bahwa pada saat itu saya pikir kalau kita lihat dari segi hasil mah bagus dong. Bagus. Tapi itu membuat saya delay keberhasilan saya dalam hal keuangan karena pada saat itu saya tidak mempersiapkan fondasi bagaimana mengelola keuangan yang baik. Karena kan dapat uangnya banyak. Oh, di spend juga banyak. Bukan spend. Apa? Jadi saya bukan spend, saya invest sembarangan. Saya punya 2 toko mangkrak, ya, contoh kayak begitu, gitu kan ya. Tapi bagus ya. Hah? Spendnya bukan spend yang nggak ada Iya, guna. Tapi sama aja lebih baik saya pakai coach daripada saya invest. Invest yang nggak ada guna ya. Iya, karena waktu itu kan dapat uangnya gampang, banyak. Ya udah saya beli gitu kan, dan beli mobil ya saya masih ingat saya beli mobil Mercy pertama saya itu asal beli coach, ngeri nggak? Menarik. Transaksinya cepat sekali dan akhirnya kebetulan mobil itu tahun 2002 saya beli second, saya suka banget warna hitam, udah asal beli aja. Itu mobil kurang bagus kualitasnya coach, akhirnya membebani saya. Jadi banyak keputusan saya buat karena saya belum siap sebenarnya waktu itu. I see. Jadi kalau akhirnya itu bahkan mendelay keberhasilan saya yang ultimate. Ngerti kan? yang ultimate ya, lebih besar lagi. Iya. Jadi waktu saya flashback dan melihat ke belakang, saya melihat wah ini saya buang waktu cukup panjang nih untuk ternyata agak budet coach kalau kita lagi berhasil coach. Disappoint. Iya kan? Dan Budek tadi kata nggak mau denger apa kata orang. merasa paling benar. Nah itu dia. Orang ngomongin pun nggak budek. Terbukti di saya berhasil. Oh sih iya dong, gile. Yang ngomong kayaknya belum berhasil. Iya kan? Iya. Dia merasa paling benar. Nah itu bahaya loh coach. Itu adalah awal kejatuhan loh.
Coach perhatikan, orang-orang yang mulai merasa dia sombong, itu awal kejatuhan. Akhirnya tahu nggak Coach? Dalam pemasaran, dalam kepemimpinan, saya cukup berhasil. Tapi karena dalam hal keuangan, saya tidak pernah sungguh-sungguh mempelajari dan sungguh-sungguh mempraktekkan dengan benar. Saya jebolnya di sana. I see. Akhirnya banyak sekali ya kan aset harta yang harus hilang karena saya tidak pandai mengelola. Nah, terkadang kan kalau kita lihat dari horizon kita, ukuran kita, keinginan kita, hasil keberhasilan itu paling kita idam-idamkan. Sebenarnya kalau kita nggak siap, dia cuma numpang lewat tuh Coach. Nah, jadi saya percaya gini, mungkin saat ini secara fakta benar Indonesia dicurangi. Yes. Dan saya juga memberikan support ya buat timnas Indonesia juga bahwa kalau nonton nih ya jangan kecil hati, ya kan? Terima dengan lapang dada, Terus berjuang. Bahkan ini bisa menjadi pecutan untuk nanti ke liga yang lebih besar lagi mungkin. Kalau kita lewat yang kali ini kita bisa Olimpiade ya. Ya, jadi kita lebih siap buat Olimpiade. Ceritanya akan berbeda. Mungkin kalau sekarang menang, nanti di Olimpiadenya mungkin. Kita kan horizonnya nggak nyampe. Betul. Ya kan, kita kan nggak bisa melihat sejauh itu. Tapi kan bos kita. Ini Piala Asia kan betul ya? Iya kan? Asia 23 ya? Piala Asia ini mungkin kalau sempat disentak, otomatis kan kita belajar dong. Betul. Ini ada begini nih, kejadian begini nih. Kita ke depan sebegini nih. Menjadi modal di Olimpiade. Jadi tetap semangat nih, tetap do the best, kita support, ya kan? Garuda di dadaku. Jangan kecewa, karena kalau udah mulai kecewa nih, biasanya kita udah mulai drop. Iya. Jangan, karena gini, pada akhirnya gini Coach, kalau kita memang tanda kutip nih mampu nih, tetap akan mampu kok di mana aja, kapan aja, gitu kan? Kan keahlian itu kan nggak bohong Coach. Yes. Nggak bisa kita beli, nggak bisa kita minta-minta dalam semalam. Kalau memang kita bagus, ya bagus aja. Mungkin kali ini kita dicurangi, tapi pada saat next time masa Curang bisa terus ya? dicurangin terus kan nggak mungkin. Takut sama Indonesia kali. Hah? Takut sama Indonesia. Tapi kalau kita lihat Tapi pemain-pemain kita emang luar biasa loh. Nonton Indonesia main tuh kayak nonton liga gitu kan, kayak apa? Liga pemain-pemain internasional gitu loh emang. Ya biasanya emang internasional, kancah internasional ya. Ya, jadi kita percayalah, kita support lah. Indonesia emas yang dimimpikan terjadi. Amin. Ya kan? Ya dalam segala hal ya. Itu dalam dia. hal sport, keuangan gitu kan. Makanya mungkin sekarang ini mengalami banyak tekanan-tekanan, tapi kalau kita nggak menyerah, mainkan terus. Gitu ya. So jangan takut, tetap aja nih kalau pastikan menang lawan Iran. Lawan Irak ya, lawan Irak, pastikan menang lawan Irak. Kita go to Olimpiade, dan di Olimpiade buktikan bahwa kita bisa. Ya sih, memang kalau kita lihat dari tanda-tanda ya, kalau kita bicara kan soal tanda-tanda. Emang ini emang kita dari dulu, saya ini selalu begitu gitu. Ini bongkar ganti nama ahli nujum kayaknya. Iya kan, kalau kita bicara tanda-tanda, memang Indonesia emas. Emang sedang kesana larinya. Menuju ke sana. Di sana larinya. Ya, mau ditahan nggak ditahan ya itulah. Makanya sebenarnya itulah takdir kita. Indonesia emas. Makanya kan bajunya emas nih, Coach. Iya ya, pas banget kayaknya. Saya tembaga nih, Coach. Nggak, berarti kalau kita mau menyongsong Indonesia emas, kita pun harus siap. Kita pun juga harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Harus tenang juga, harus prepare dari sekarang untuk nyongsong itu kan. Jangan sampai kita ketinggalan dong. Indonesia emasnya udah bagus, kita ketinggalan ya. Kita juga harus berselancar ya. Berselancar. Kelihatan kok, Coach. Tanda-tandanya udah kelihatan kok. Walaupun kondisinya belum baik, karena gini, tapi Coach, udah ada sign juga ya. Tanda-tanda di dunia itu kan kegalauannya, kekacauannya jauh lebih melebihi Indonesia. Yes, itu ya. Dan walaupun Indonesia juga mengalami, memang ada goncangan, tapi nggak seperti bangsa-bangsa lain. Habis itu juga kita lihat perkembangan di Indonesia saat ini kan, yang sangat rapid gitu kan, dengan begitu banyak akses atau jalan yang dibangun, infrastruktur, ya kan, ada wush, wush, ya. Kata cepat, ya kan, dan sebagainya itu kan terlihat. Yes. Ya, dan mudah-mudahan ya memang mimpinya Indonesia jadi masuk ke Indonesia emas ini terjadi. Kata cepat kalau nggak salah akan dibangun sampai Surabaya ya. Makanya.
Jadi Sudah banyak tanda-tanda kok, ya kan? IKN akan berdiri juga, ya Iya. kan? kalau IKN mungkin masih pro and con ya. Apakah itu akan bagus apa enggak kita masih belum tahu. Menurut Bos Andi gimana? Kalau menurut saya kan jalan lah, coach. Bagus Pasti jalan, pasti jalan. Cuman masih pro and con apakah bagus apa atau enggak bagus ya? Kita masih pro and con aja. Diizinkan sudah terjadi kok. Yes. Ya kan? Dan lebih baik mikirin kapan kita punya coupling di sana, coach. Daripada mikirin pro and con. Kita berangkat dulu yuk. Berangkat dulu. Cari dulu di sana. Ada apa nih yang bisa kita Sampai kerjain? istana negara ya. Iya. Katanya akan dibuat kota modern kan? Ya, gini, Semua serba elektrik. Gini, Coach. Yes. Seringkali kita berpikir bahwa kendali itu di tangan kita. Salah, kendali itu di tangan Yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kita mau mencoba nggak bisa. Jangan dilawan, bos. Ya kan? Bagian kita itu mengenali dan bekerja sama dengannya. Itu aja. Berarti curang pun nggak masalah ya? Itu bagian dari proses yang Indonesia harus alami untuk menjadi emas. Woi, dibakar dulu tuh ya. Iya dong. Mentalnya dibuat dulu nih, Iya dong. supaya kuat untuk nyongsong Indonesia emas. Saya kemarin lihat tuh, coach. Apa tuh? Si pelatihnya timnas kita tuh, orang Korea kan. Sutoyo. Bukan. Ya namanya di Sutoyo sekarang. Toyo. Nggak ada. Messi ya? Messi ya? Iya. Ya kan? Dia kan ngelatih timnya kan keras katanya. Yes. Katanya. So saya lihat satu gerakan yang mirip di mana gerakan itu seperti coach latih saya. Yang Wah, mana saya tuh? bilang ini jangan-jangan ini dari sini nih. Yang mana tuh? Ini Waduh. sekarang timnas lagi dilatih kayak gini nih. Lagi tambah panas lagi tambah apa? Endurance ya? Endurance Kuatin lagi ya? kuat lagi nih. Iya. Yang pegang kaki ngangkat. Oh. Ya itu ya pelatih. Coach bisa lupa karena Anda tidak mengalami. Saya tidak bisa lupa. Karena lagi di dalam raka ya. Ngangkatnya dari coach sampai nggak bisa ngangkat, coach. Tapi ya itu ya satu mungkin yang bisa, karena saya juga pelatih juga kan, saya coach mungkin di bidang kebugaran, dari coach IQ juga. Kita bisa tahu bahwa ini trainee kita atau coach kita ini nih batasnya mana kita tahu sebenarnya. Aduh. Kita tahu. Believe me, it sucks. Yes, I know. Serunya adalah kayak saya bilang sama coach saya, kayak karet. Kalau dia ditarik sampai batas maksimum, dia akan melar. So, nanti akan cobain bahwa, iya ya kok fisik saya makin kuat ya. Oh, saya percayakan hal itu. Tidur semakin anget, Yes. dengan badan semakin kebentuk, Betul. postur semakin jadi. Yes. Tapi yang saya cerita tadi itu sakit, coach. Oh iya sih. Jadi kalau sakit tuh juga emang diizinkan ya? Ya, itu sakit mana? Sakit mana? Sakit badan, sakit fisik. Yang at the end semua diizinkan bukan berarti Tidak baik. berkuasa itu mau begitu loh. Iya. Masih bedakan antara diizinkan ataupun dia berkehendak atau dia merancang, hati-hati. Iya. Ya kadang-kadang kita nggak bisa bedain ini. Tapi saya percaya bahwa ya kita balik ke konteks timnas, Iya. ya kan. Kalau mereka tidak menjadi kecewa dan tawar, terus berharap wah jadi. Pastilah, karena mentalnya pun dibentuk juga. Yes. Makanya saya bilang, Kecurangan tuh bagian dari permainan, coach. itu dia. Tidak bisa. Jadi contoh kalau kita mau menang tapi tidak ada kecurangan, itu berarti masih baru tamat kuliah tuh keluar. And that's life. Kalau That's life. sudah berpengalaman, dia tahu itu bagian. Iya sih. Iya sih. Ada orang yang, karena ya selama kita hidup ya, kita kan pasti ngalamin banyak penghinaan, banyak kekecewaan, banyak kecurangan dalam hidup. Dan itu adalah proses of life. Bagian Bagian dari kehidupan. bagian dari permainan. Benar. Saya sebut permainan. Luar biasa. So, ini hidup ini permainan ya? Hah? Bagian Bagian dari permainan ya? dari permainan. Karena memang begitu di saat apa ya? Ya memang begitu. Ada cara kita berpikir untuk bahwa ini adalah bukan satu hukuman buat saya atau suatu kecurangan dari orang lain, tapi bagian dari hidup saya untuk membuat saya lebih kuat, memproses diri saya lebih baik. Itu yang penting Jadi sebenarnya. gini, coach, kalau ada kondisi saya selalu review. Kata kuncinya review dulu. Apakah waktu memulainya saya sudah memulai dengan benar? Ya, Ya kan, dengan dasar yang kuat. Yang kedua, waktu saya menjalaninya dengan benar atau tidak? yes. Kalau saya sudah melakukan bagian saya dengan benar, memulai dan menjalani dengan benar,
berarti itu sudah bagian dari proses. Saya sebut itu sebagai ujian. Tapi kalau saya mulainya nggak benar, ya kan? Contoh saya telat nih, memang jalannya juga udah mulai telat gitu, ya kan? Lalu proses saya menjalani juga ugal-ugalan, tunda-tunda. Itu kebodohan namanya. Itu namanya saya mencobai diri. Kebodohan lah. Ya, jadi saya selalu mengecek, saya reviewnya begitu. I see. Startnya gimana, prosesnya gimana. Dari situ saya buat kesimpulan, oh ini adalah akibat konsekuensi. Ya. Ini adalah ujian. Nah, bagian saya selalu gini, saya nggak mau berhutang. Jadi jangan sampai itu adalah ulah saya. Oke. Kalau bukan ulah saya feel free. Karena itu hanya bagian dari proses yang harus saya alami untuk saya menuju emas. Iya. Menarik. Itu cara saya memfilternya. Inti itulah ya. Iya. Memulai dulu dengan benar, dengan intensi tujuan yang benar, memulai dengan lebih baik, dengan benar juga. So sisanya ya proses kehidupan. Saya ada cerita. Jadi minggu lalu. Ya. Selasa. Makanya minggu lalu Selasa saya nggak capek. Ya. Karena saya pagi, saya survei ke Sentul. Oh, oke. Lalu waktu saya survei, saya pakai mobil. Saya udah bilang, saya mau pakai mobil yang ini. I know this. Ya. Ya. Mobil ini. Tapi supir saya bawa mobil yang satu karena ini bahan bakarnya habis. Ya. Tidak sempat isi. Bawa mobil yang satu lagi, ya sudah saya dibawa di setir, saya ikut aja. Nah, full bahan bakarnya. Di tengah jalan, baru sampai jalan tol dalam kota, persis di seberang TA, Taman Anggrek. Berhenti. Berhenti. Waduh. Ya kan, akhirnya saya turun sama pusat orang mobilnya ke pinggir. Ya karena kan nggak, supir saya kecil coach. Saya suruh dia dorong, ya kan, yang ada dia pingsan. Saya dorong sama salah satu tim saya, berdua kita dorong minggir. Wah, mati total. Pikiran saya udah. Untung udah latihan ya, dorong masih kuat ya. Nah itu nggak usah latihan, kalau kepepet dia keluar. Nah, singkat cerita waktu saya udah ke tepi, mobil direct dipanggil-panggil nggak bisa, ya kan? Akhirnya saya suruh supir saya satu lagi bawa montir ke sini, jemput montir, dia nggak bisa nyalain ini kok. Padahal saya pikir gini, mesin saya bagus kok, suaranya oke, aki oke, semua oke, paling ini ya mungkin sumbatan sedikit lah, panggil montir, buka-buka bom-bom dikit beres. Nggak nyala coach. Sampai saya sentuh, akhirnya diderek, ada mobil derek lewat, diderek keluar, pulang ke rumah. Singkat cerita, hal yang kelihatannya buruk ya coach. Yes. Makanya di minggu lalu saya gak capek waktu kita bongkar. Karena habis dorong mobil. Mobil, saya tiba di sini meeting jam 2, Iya. sampai jam 4 langsung bongkar, malam hobi. Iya betul. Capek sekali itu, saya agak lemes. Saya makan itu tuh, sop rumahan tuh di kedai Mimpi, yes. Kok nggak kenyang-kenyang gitu ya, nggak capek ya gitu. Nah singkat cerita, saya bawa ke bengkel. Puji Tuhan, bagus banget itu mobil mogok. Kenapa? Karena sebenarnya kan mobil saya ini kan sudah waktunya untuk servis injektor. Iya. Jangan sampai kena injektornya. Iya. Nozzle-nya udah kotor. Oke. Nozzle kotor, iya. Nozzle-nya diganti, cara reparasi lah intinya. Waktu saya ganti, saya bersihkan, ya kan? Ternyata mobil saya ini, waktu saya masuk ke sana dia bilang gini, oh ini mobil bagus banget ya bilang. Karena nozzle-nya saya perbaiki kan dia kan check up semua mobil saya, mesin saya kan. Lalu di upgrade. Dan untungnya saya waktu itu mogok coach. Kalau saya berpikiran bahwa Kenapa sih mogok gitu ya? Keselin banget dia. kalau dia nggak mogok kan saya nggak segera respon kan. Betul. Saya nggak tahu nozzle kan bukan hal umum untuk dicek dong. Betul. Akhirnya saya terpaksa harus bawa masuk, nozzle-nya diganti. Di hari H, nozzle yang dipesan dia tidak bisa pesan. Tapi sudah deal. Akhirnya dikasih nozzle yang lebih bagus lagi. Lalu akhirnya di set up ulang. Coach, sekarang mobil saya, coach, mobil yang itu. Sekarang saya lagi proses dicat ulang. Jadi baru lagi. Apa yang namanya? Untung the right time. Kalau Kalau enggak itu kan bisa rusaknya per part. injection, Injektor. injektornya. Tapi kan karena ada kejadian, saya respon
Dan mobil itu kayak reborn. Waktu saya pakai, wah, coach mobil baru boleh di Kayak Innova Ribbon dong. ya kan? Boleh dibanding. Woi, luar biasa. Nanti cobain aja. So setiap kejadian kita alami itu memang ada prosesnya, ada Karena waktu itu gini coach, kebaikannya. saya sudah cek, saya sudah memang mau naik mobil yang itu. Iya. Bukan saya mau naik mobil yang Tapi ini. kayak diperintah untuk pindah ke Si situ ya. supir itu ambil alih, pakai mobil yang ini. Saya sudah berangkat pagi, saya sudah atur waktu, saya tidak terlambat, semua sudah oke, mobil saya prima, tidak pernah mobil tuh saya sensitif, coach. Sedikit bunyi, supir saya tahu. Dan sedikit bunyi gitu kan ya, saya langsung benten punya. Dan waktu saya the right time, akhirnya mobil itu ternyata value-nya luar biasa. Sampai bukan banyak, ada 2 atau 2 orang ya, saya ingat saya, nawar mobil itu di atas harga saya beli. Luar biasa. Betul, karena mereka lihat gila nih mobil. Di atas harga saya beli. Dan memang kemarin, percaya nggak percaya coach, mobil saya bisa nyentuh 180-200. Woi. Itu F1. Oi. 180-200. Itu mobil sudah 14 tahun. Gila. Boleh. Jadi, saya sudah lakukan bagian saya. Dijual? Saya lakukan bagian saya. Iya. Itu tetap terjadi. Ya sudah, percaya saja. Yes. Disitulah kita perlu percaya sama Yang Maha Kuasa. Sama, timnas juga begitu. Tapi kalau memang di bagian saya ada problem, ya jangan main percaya aja, perbaiki. Oke, itu dia. Itu dia. So, kita harus tahu dulu apakah kita sudah punya tujuan goals yang benar, niat kita juga benar, dan melakukan juga dengan benar. Betul. Kalau sudah, yang lainnya kita anggap adalah proses kehidupan. Betul. Membuat kita lebih kuat, membuat kita lebih baik lagi ke depannya. Luar biasa. So, ya, that's life. Kecurangan, ketidakadilan yang kita rasakan adalah mungkin itu 1-2 hal yang membuat kita lebih kuat. Sama juga dengan coach di company, ya kan? Iya. Kan banyak gesekan. Yes. Sometimes kita harus kaji ulang coach. Kalau memang kita masih perlu ada di situ, there must be a purpose. Kalau tidak, ya jangan konyol juga sih. Iya. Untuk membuat kita Lebih baik. Lebih dewasa juga. sama aja coach. Konsepnya sama. Menarik. Setuju. Jadi pesan buat teman-teman di rumah yang nonton video ini. Jangan melihat sepotong. Nah, itu dia. Ya, kalau kita melihat sepotong, membuat kesimpulan sepotong, akhirnya emosi kita juga sepotong, Betul. ya kan? Emosi kita bukan emosi yang baik. Yes. Padahal sebenarnya ada rencana yang bagus, rencana yang baik, ya kan? Sehingga kita perlu jangan reaktif deh. Nah, itu dia intinya. Jangan reaktif. Gitu ya. Kita terus berpikir dengan lebih baik, kita bertindak lebih baik untuk masa depan lebih baik. Oh, Khususnya untuk Indonesia Emas. yes, itu dia. So, pastikan kita siap-siap dari sekarang, kita terus melakukan terbaik untuk menyongsong Indonesia Emas. Sampai jumpa minggu depan. Thank you.